Rahman, ini ada segmen baru. Jadi Rahman kali ini akan membahas tentang pengalaman hidup dan bekerja. Jadi akan ada teman-teman Rahman yang akan sharing nih pekerjaan dia, kehidupan dia di berbagai tempat gitu. Jadi teman-teman nanti bisa ambil manfaat dari obrolan kita. Oke, yang ada di depan saya ini salah satu kawan lama saya, ya saat ini lagi nunjau di sana. Namanya Reza. Halo Za, apa kabar Za? Halo, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Di situ Gimana di sana gimana? Di sini ya ini baru beberapa hari dilonggarin PSBB. Kalau sebelumnya ya Oh, di rumah aja. Di situ ini. Kalau di sini udah hampir sebulan kalau nggak salah ya. Karantinanya udah dibuka dari tanggal kalau nggak salah sih 15 Mei ya. 15. Lupa dari tanggal berapa, pokoknya kayak udah sebulanan gitu. Masih berkala lah. Oh, berarti sama. Kayak ibaratnya kalau kayak di Jakarta misalkan kayak PSBB apa si Anies bilangnya transisi ya, PSBB transisi namanya. Tapi pertambahannya udah nggak ada sih setahu gue dari kemarin-kemarin di Perancis secara global ya. Oke. Oh ya, tadi belum kenalan nih. Mungkin nih teman-teman yang di rumah penasaran nih. Benar. Lo ini siapa? Lo tinggal di mana? Ya bolehlah cerita sedikit lah. Oke. Kalau nama singkat aja ya. Iya nama gue Reza. Kalau panjang-panjang kayak mau daftar. Ya nama gue Reza. Gue sekarang tinggalnya di kota Strasbourg, Prancis. Oke. Terus kegiatan gue sekarang ini gue sebenarnya pelajar, tapi pekerja juga. Jadi pelajar di Universitas Strasbourg, jurusan tata kota. Terus kalau weekend gue kerja di hotel. Oke. Gitu. Jadi total udah berapa lama Za di sana Za? Jadi kan gue datang pulang dulu berapa lama terus datang lagi. Kalau di total keseluruhan udah kurang lebihnya 4 tahun ya. Total. Cuman nggak selalu di kota ini. Oh, pindah-pindah? Nggak selalu di kota ini, pindah-pindah. Gue pernah di Rennes itu barat banget. Kalau ini kan timur banget. Kalau Rennes di barat dekat laut. Kalau di Rennes gue pernah 6 bulan, tapi selebihnya ya di Strasbourg. Di Paris juga pernah sebentar. Itu cuma seminggu. Itu kenapa pindah-pindah? Maksudnya lu pindah tempat tinggalnya atau lu pindah sekolahnya atau gitu? Pindah. Jadi gue pernah di Universitas Rennes juga. Awalnya belajar bahasa dulu kan gue di sini. Karena kan kalau untuk bahasa Perancis gue nggak terlalu pede, jadi harus menyesuaikan dengan kata-kata yang ada di perkuliahan, kata-kata formal gitu. Jadi gue pertama datang itu 2014, gue les bahasa dulu di Universitas Rennes. Oke. Jadi bagi teman-teman ya, video ini nanti saya buat ya tujuannya bagi teman-teman nanti yang mungkin ada rencana nih mau ke Prancis ya seperti Reza ini, bisa jadi gambaran lah kurang lebih apa di pengalaman perjalanan Reza ini teman-teman bisa ambil manfaatnya. Jadi kok nggak apa-apa ya tanya-tanya sedikit ya tentang pengalaman lo ya, Za? Oh, siap. Senang bisa berbagi kan. Kalau misalkan tiba-tiba emang ada yang anak-anak baru lulusan SMA, kan kadang-kadang pikirannya kalau misalkan kuliah di luar negeri itu harus gimana banget gitu kan. Kadang nggak sesulit itu. Agak lumayan sulit, cuman bisa lah kalau misalnya niatnya kuat sebenarnya. Oke, Za. Lu selama 4 tahun ini di sana itu gimana sih rasanya hidup di sana, Sa? Rasanya hidup di sini gimana? Maksudnya gimana tuh lebih spesifiknya apa? Nyaman kah sama Indonesia? Mungkin perbandingan Indonesia lah kita bicaranya. Sebenarnya kalau dibandingin sama Indonesia nggak apple to apple ya. Soalnya Indonesia kan negara berkembang. Kalau ini udah negara maju. Jadi susah ngebandinginnya. Kalau di sini semuanya lebih rapi sih, lebih nyaman. Lebih aman, tapi sebenarnya nggak selalu ya. Di Perancis itu kan setiap kota beda-beda ya. Kalau di Paris nggak terlalu suka karena di Paris lebih rame, lebih banyak tingkat kejahatannya juga lebih tinggi, ya kan. Makanya gue sebenarnya nggak terlalu suka di Paris. Kenapa gue pilihnya di Strasbourg? Karena di Strasbourg kan kayak kotanya nggak terlalu besar, terus nyaman, nggak terlalu rame gitu. Oke. Nyaman aja buat hidup dan kuliah dan kerja nyaman lah. Nggak terlalu kayak ibu kota banget gitu loh. Soalnya kan gue di Indonesia kan di Jakarta ya, udah pusing sama kehidupan kota besar kayak gitu, nggak suka. Iya. Kalau gue pribadi ya. Nyaman hidupnya rapi, terus transportasinya terintegrasi semua gitu. Kalau mau kemana-mana gampang. Ya nanti. Walaupun belum ada ojol sih.
Ya semoga nanti Indonesia bisa nyusul lah ya. Semoga yang baik-baik Amin, dari amin. Prancis Iya. nanti Indonesia bisa ngikutin apa yang ada di sana. Mm. Ya, oke, Sa. Terus kalau misalkan lu kan orang asing nih di sana nih, pasti ada banyak perbedaan lah, kebiasaan lah, habitnya orang Indonesia sama orang Prancis itu kan pasti beda. Sebenarnya kalau masyarakat di sana itu kayak apa Mm. ya, Sa, kebiasaannya? Masyarakat di sini ya sebenarnya gue pikir ya, di sini kalau di Strasbourg pribadi ya Hmm. ramah masyarakatnya, maksudnya dibandingin sama orang-orang Jakarta, gue ngerasa orang Strasbourg lebih ramah Masa sih orang Indonesia terkenal ramah daripada loh? orang Jakarta. Gue bandingin sama Jakarta karena kan gue di Indonesia tinggalnya di Jakarta dan Eh, di Bogor, eh, tapi gue ngerasanya di sini lebih ramah daripada dua kota itu. justru lebih ramah-ramah Kayak ya? kita iya di jalan ketemu orang bisa tegur sapa, nggak kaku Hmm. gitu, nggak masalah, bisa ngobrol santai walaupun baru misalkan kita lewat kenal beberapa orang, Hmm. ngobrol biasa-biasa aja. Ada tetangga di tempat Kalau lo? oh kan kalau gue tinggal di apartemen jadi ya Oh, sama lah. bahkan tetangga kanan kiri gue nggak Oh, tahu. sama kayak Jakarta lah ya. Selama iya nggak tahu, Hmm. tapi kalau udah di luar apa namanya sapa-sapaan normal, Hmm. kayak misalkan di lift sapa-sapaan gitu. Hmm. Hmm. Tapi kadang juga suka misalkan ada yang nanya gitu, ada nggak semuanya sih, suka ada yang nanya kamu kuliah di mana gitu. Kalau sama nanti kadang bisa berlanjut lagi obrolannya. Hmm. Tergantung, sama sih kayak di Jakarta aja, tergantung. Kalau misalkan ada satu yang common, kita bisa ngobrol. Kalau enggak ya, tapi tetap nyapa kok. Hmm. Kayak kalau di apartemen di Jakarta itu kan, lu masuk lift, terus lu nyapa yang ada di dalam lift, aneh kan? Iya sih, bener. Kalau di sini kita terbiasa, maksudnya kalau kita masuk lift di apartemen kita atau dimanapun kita nyapa. Oh, gitu ya. Justru malah lebih ramah ya. Iya, Iya, iya. makanya gue bilang Nggak tahu gitu. deh, orang ini Jakarta mungkin apa ya, cuek gitu ya, atau gengsi gitu kan ya. Bisa. Kalau Jakarta bisa dibandingin sama Paris bisa sih. Oke, oke. Karena dia sama-sama kota besar ya. Hmm. Oke, Jadi kadang suka ya nggak terlalu peduli lah oke. sama orang ya. Lu sampai tahapan ini lu bisa cerita nggak, Sa? Dari dulu awal mulanya itu seperti apa kok bisa lu sampai sekarang ini tinggal di Paris ya, bahkan bekerja di sana gitu. Bisa cerita sedikit lah gitu. Oh bisa. Boleh. Gimana? Jadi sebenarnya gue itu kan dulu sempat kuliah juga di Indonesia. Cuman di Indonesia terus gue tertarik gitu loh buat dulu kan gue kuliahnya di Indonesia teknik mesin. Di mana sih? Terus gue di UI. Oh, oke. Terus gue tertarik gitu loh, kayak gue kayaknya tertarik sama tata kota. Terus gue pernah nyoba di ITB tapi nggak pernah diterima. Itu ngomong-ngomong, Jadi kan kelas lu udah UI ya? bukan ini universitas ini. Oh, di situ ya. Oke, ya. Gimana lanjut? Iya, gue nyoba di tata kota di ITB, nggak pernah diterima. Gue 2 kali daftar, akhirnya gue sakit hati. Akhirnya gue nyari-nyari, kayaknya gue pengen kuliah di luar negeri deh. Soalnya di dalam negeri kan gue nggak diterima. Iya. Jadi akhirnya cari informasi. Sempat gue akhirnya awalnya tuh tertariknya di Jerman sebenarnya. Gue sempat kok nyari-nyari informasi tentang ke Jerman, terus belajar bahasanya sedikit-sedikit di Jerman. Terus pas udah mau tahap daftar ternyata Jerman lebih susah, dalam artian gini, di Jerman itu lu harus ada duit. Kalau kan gue kan mandiri ya orangnya, nggak pakai duit dari mana-mana gitu. Di Jerman itu ketika lu datang, lu harus penyesuaian lagi 1 tahun jenjangnya. Misalkan lu lulusan SMA, setahu gue nih ya, yang di Jerman harus ada namanya student college gitu setahun. Jadi sebelum lu masuk jenjang sarjana, lu harus ditambahin lagi 1 tahun. Sedangkan kalau di Prancis nggak ada. Kalau kita lulusan SMA bisa langsung ke kampus. Nah terus juga di Jerman itu harus ada deposit di bank. Senilai 8.400 euro gitu. Oh, bukannya kalau dan gue kalau misalkan dapat beasiswa gitu, itu apa juga tetap harus itu wajib taruh gitu? Oh, kalau dapat beasiswa enggak, soalnya kan gue orientasinya enggak beasiswa, mandiri. Oh, mandiri, oke. Gue nggak beasiswa, jadi gue harus muter otak sendiri buat bertahan hidup. Terus gue mikir dong, kayaknya kalau 8.400 gue sendiri nggak bisa deh. 8.400 euro kan kalau dirupiahin kayak 100-an juta kan.
Oke. Kursnya sekarang 16.000 kan ya? Iya. Terus akhirnya kayaknya enggak deh. Akhirnya cari-cari info di Eropa gimana yang gampang dan nggak terlalu mahal. Terus ketemulah sama satu temen yang dia ngajakin kuliah di Prancis. Terus dia yang ngasih tahu gue informasinya banyak soal kuliahnya, soal pendaftarannya, soal biaya hidupnya. Akhirnya gue tertarik, singkat cerita ya udah. Akhirnya gue masuk di IVI. Lu pernah dengar IVI nggak di Jakarta? Belum. Institut Perancis Indonesia. Gue kan orangnya bego, nggak tahu sebenarnya gitu. Jadi gue masuk IVI itu, Institut Perancis Indonesia itu selama 4-5 bulan buat belajar bahasa dari nol banget sampai level yang dipersyaratkan buat bisa kuliah di sana. Yang ditentukan ya. Jadi sekedar informasi nih ya, kalau Perancis itu kan ada 6 level. Dari A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Okay. Paling rendahnya A, paling tingginya C. Nah, untuk bisa kuliah di Perancis, minimalnya, bagusnya kita ada di level B2 itu. Okay. Di level keempat dari 6. Nah, setelah itu baru bisa lamar-lamar di kampus. Akhirnya gue lamar-lamar kan di kampus, akhirnya gue udah ngelamar kampus, gue langsung datang ke salah satu kota di Perancis juga namanya Rennes. Oh, jadi ketika ngelamar itu lu datang langsung ke Perancis, nggak dari Indonesia, di apply dulu gitu? Jadi yang di Rennes itu gue apply buat belajar bahasa, sekaligus pas gue di Rennes gue apply buat di kampusnya juga. Di Perancis juga gue apply buat di kampusnya juga. Tapi kan penerimaan kampus itu di Perancis mulainya ya kalau buat sarjana biasanya dari bulan akhir Maret, April, Mei itu pengumumannya. Oke. Jadi sambil nunggu pengumuman universitas, gue langsung berangkat Januari itu untuk belajar bahasa biar enak lah. Ketika gue udah masuk kampus, nggak bego-bego banget gue belajar bahasanya. Kan tetap aja kan kayak misalkan kita udah jago bahasa Inggris, ketika lu ditaruh di Inggris langsung, pasti ada dong penyesuaian dikit. Penyesuaian kultur, penyesuaian bahasa, itu kan perlu, kalau menurut gue pribadi itu perlu. Jadi biar nggak, ya yang tadi gue bilang, biar nggak bego-bego banget. Jadi, nah akhirnya, terus? Jadi apa? Oke, lu lanjutin. Nah ya akhirnya gue diterima di universitas di sini. Tapi pas pertama kali jadi kan gue 2 kali balik nih, gue ke Prancis pertama kali, terus gue pulang dulu, terus gue balik lagi. Nah, yang pertama kali, itu gue yang ngalamin sedikit kesulitan, karena kurangnya informasi, sama, ya pokoknya harus banyak-banyak informasi, tapi saat itu kan, gue sendiri kan, jadi kurang informasi, tabungan gue habis, jadi gue harus pulang dulu. Kan namanya laki-laki, harus mandiri, jadi kalau pas duit udah habis, ya mau nggak mau, ya pulang dulu aja lah, nggak masalah. Nah, akhirnya gue pulang. Nah, pulang itu gue kerja, ketemu lu. Oh, jadi waktu lu pulang itu karena kehabisan duit ya? Iya, kehabisan bekal, nyari bekal lagi lah dikit lah. Oke. Normal. Oh, jadi di perantau di sana kuliah itu juga bisa cuti juga ya gitu? Jadi untuk ditinggal dulu gitu waktu itu? Cuti bisa, cuman gue lebih milihnya udah keluar aja dulu, santai, nanti daftar lagi. Ya, jadi ini dong, ulang ini waktunya jadi kebuang dong. Gue nggak ngerasa waktunya kebuang, kan gue dapat pengalaman. Oh gitu. Bijak sekali Bapak ya. Iya, kan karena gue orangnya nyari pengalaman, jadi ya nggak masalah. Hilang waktu, kalau hilang waktunya kita diem aja di rumah baru hilang. Kalau misalnya hilang waktunya di Perancis cari pengalaman hidup yang susah-susah gitu ya nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya aku setuju kan? Juga itu, memang aku sendiri. Iya. Prinsipnya juga seperti itulah. Jadi ya teman-teman juga harus manfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Oke. Yang penting berani mulai deh, jangan takut mulai. Kalau kayak gue kemarin udah berani mulai, walaupun agak jadinya harus gagal dulu sebentar, ya nggak masalah. Toh jadi dapat pengalaman kan. Tapi kalau bisa langsung berhasil sih bagus. Kalau ada gagal-gagalnya dikit juga nggak apa-apa. Cukup panjang ya. Namanya juga hidup, perjalanan lu cukup panjang ya. Iya. Makanya pas udah balik, kita kerja bareng kan, kita sempat kerja bareng. Iya betul. Terus memutuskan untuk udah deh, kayaknya cukup, baik lagi. Oke. Soalnya dulu yang pertama kali gue datang itu,
gue nggak dapet kerjaan part time, jadi gue nggak ada income-nya, cuman outcome doang, jadi habis dong duitnya. Kalau sekarang yang datang kedua kali gue lebih dapat informasi yang banyak gitu tentang gimana nyari kerja, gimana biar bisa dapat kerjaan yang bagus, gimana. Akhirnya yang kedua ini baru. Berapa lama? Alhamdulillah. Yang pertama kali itu berapa lama di sana? Setahun setengah kurang lebih. Setahun setengah ya? Setahun setengah. Setahun setengah. Jadi yang kembali kedua kali anginnya cukup kenceng ya? Di sini. Iya, soalnya udah sore. Udah sore ya. Jadi yang kembali yang kedua kali itu udah tahu lah setelahnya. Jadi yang sebelumnya pertama kali di sana banyak outcome, akhirnya yang kedua ini betul, lebih better ya. Lu bisa lebih menyesuaikan lah di sana harus ngapain gitu. Jadi dari awal sebelum keberangkatan yang kedua itu udah bener-bener dipikirin kira-kira pas datang harus kemana nih gitu. Kalau misalkan harus nyari kerja di bidang apa? Misalkan ada orang baru yang mungkin punya posisi yang sama kayak lu kemarin, seharusnya ngapain? Apa yang seharusnya dia lakuin? Apa yang seharusnya nggak dia lakuin waktu itu? Misalkan pertama kali seperti lu yang pertama kali datang ke sana. Maksudnya udah mau kehabisan bekal gitu? Udah mau kehabisan bekal? Ya mungkin lebih ke sebelum ke sana itu harus mempersiapkan apa dulu biar nggak salah nih. Oh sebelum sebelum ke Perancis. Sebenarnya yang tadi gue bilang kalau misalkan dari penonton lu ada yang mau ke Perancis, tergantung jenjangnya apa ya. Kalau ada sarjana, master, dan doktor kan. Tapi yang paling umum itu, requirement-nya itu yang pasti bahasa ya. Untuk sarjana harus banget bahasa karena untuk sarjana itu kata bahasa pengantarnya Perancis kebanyakan kalau di Perancis. Nggak ada bahasa Inggris, setahu gue ya. Jadi pada umumnya bahasa pengantarnya selalu Perancis. Kecuali untuk master. Kalau master ada yang berbahasa Inggris. Tapi kalau ketika lu tinggal di Perancis, ya harus dong bisa bahasa Perancis juga karena kan sehari-hari bakalan bahasa Perancis. Iya. Dan terus lu sebelum kesini ya pasti harus cari-cari universitas dan jurusan apa yang kalian suka gitu. Kalau udah dapat misalkan disortir lah yang pertama dari jurusan dulu terus universitas. Soalnya setahu gue universitas di sini rata-rata levelnya sama, nggak terlalu jomplang kayak di Indonesia. Misalkan levelnya UI, ITB, UGM jauh sama levelnya negeri yang mana gitu kan. Kalau di sini rata-rata sama sih. Walaupun ada yang lebih kalau di Eropa itu kan universitas dinilai bagus berdasarkan umurnya ya. Setahu gua. Jadi semakin lama universitas itu berdiri semakin bagus grade-nya. Tapi rata-rata sama lah. Jadi yang pasti ya jurusan dulu deh. Ketika jurusan udah tahu, cari kota yang bener-bener kalau lu mahasiswa tinggal buat mahasiswa yang bagus. Jangan mentang-mentang lu ke Perancis harus selalu di Paris. Gimana tuh karena yang di bagus Paris tuh? itu biaya hidup. Iya, karena di Paris itu biaya hidupnya mahal banget. Sama sini aja jauh, bisa 2 kali lipat. Iya nggak sih? 1,5 lah. 1,5 kali lipat. Kalau 2 kayaknya kebanyakan. Apa? Yang bagus buat pelajar itu yang gimana, Zak? Kotanya. Selain masalah biaya ya? Selain biaya ya? Iya. Selain biaya, yang banyak opportunity buat kerja sampingannya. Oh gitu. Oke. Jangan cari kota-kota beneran yang sepi banget, yang kecil banget, jangan. Nanti nyari kerjanya juga susah. Jadi kalau bisa nyari yang sedang lah, kayak Strasbourg ini kan kota besar juga, tapi nggak sebesar Paris. Pokoknya banyak kan nanti kalau misalkan ada yang tertarik, lihat-lihat aja kotanya dulu. Kalau misalkan emang dia orang kaya dan siap dengan tabungan dibuang-buang duitnya, ke Paris nggak apa-apa. Kalau duitnya banyak ya. Kalau yang emang kuliahnya mandiri, ada harus cari duit sendiri, itu cari kota-kota yang menengah gitu. Oke. Nggak terlalu mahal biaya hidupnya, tapi kesempatan kerjanya banyak. Oke. Berarti artinya kalau di tempat lu tinggal saat ini, untuk cari kerja sampingan itu nggak terlalu susah ya, Cak? Nggak terlalu susah, karena lumayan banyak juga. Tapi kalau misalkan, ini kan kota gua kan perbatasan ya, antara Jerman sama Perancis. Jadi kebanyakan kalau misalkan lu kerja pengen di bagian turis, kayak misalkan hotel, atau yang jasa-jasa turis gitu, turistik gitu, itu harus bisa, biasanya ada requirement-nya buat bahasa Inggris, Perancis, Jerman. Oke. Kadang di restoran juga ada yang minta Jerman, Inggris, Perancis. Jadi
karena ini di perbatasan, Jerman dan Perancis itu kadang-kadang diperluin. Oke. Jadi itu menurut gue itu salah satu untungnya tinggal di perbatasan. Jadi lu bisa belajar 2 bahasa sekaligus. Gitu. Kalau otaknya nyampe ya. Kalau ada niat, otak mah bisa aja disampai-sampein. Oke. Kalau ada niat. Tadi kalau di kerjaan di sana memang nggak terlalu susah. Terus apa biasanya yang di sana itu kerjaan-kerjaan yang bisa lu sampingannya lu ngapain aja gitu? Sebenarnya kalau buat student ya, kalau di sini buat student banyak keuntungannya. Salah satunya nyari kerja. Bisa di hotel, bisa di restoran, bisa di mana aja sih, jadi babysitter, bisa ada aja. batas ini nggak sih? Terbuka. Batas jamnya gitu? Batas apa? Misalkan ada. Jadi di visa kita itu, visa pelajar ada batasannya sebesar berapa persen ya. Pokoknya jamnya ya. Biasanya 21, 22. Cuman kalau misalkan di hotel kayak gue bisa 24 jam. 24 jam per minggu? Oke, per minggu. Per minggu. Ya, nggak mungkin per hari dong. Per hari dong. Enggak, per bulan atau per minggu kan bisa jadi per bulan. Enggak, per minggu. Jadi kalau misalnya dikerja di bagian hotel dan restoran, itu bisa maksimalnya melebihi 2 jam lebih lah. Jadi biasanya normalnya 21, 22. Kalau di restoran atau di hotel, lu bisa 24 jam. Oke. Terus per jamnya rata-rata berapa kalau kerja kayak gitu di sana? Ini ya, variatif ya. Dari mulai kita bahas bersihnya atau kotornya nih? Ya, bersihnya langsung aja lah. Soalnya di sini pajaknya banyak di Perancis. Jadi kalau bersihnya itu sekitar variatif dari 8-9 euro sampai 11-12 euro. 9 sampai 11 euro, katakanlah 10 euro gitu ya? Ya, 9 sampai 11 lah. 11. Rata-rata. 11 sampai 11 lah, iya. Soalnya ada juga yang 10 komaan. Terus transportasi pakai apa di sana ini? Kayak MRT gitu atau? Ada tram, ada bus, sama ada. Kalau di sini yang paling sering digunakan itu tram sama bus. Adanya cuma itu doang sih kalau di sini. Nggak ada metro. Adanya tram. Tahu tram? Ya, bis itulah ya. Tahu kan pasti. Iyalah. Kereta tahu lah pasti. Ya pokoknya adanya kalau karena Strasbourg ini nggak seluas Paris kan, jadi cuma ada tram sama bus. Oke. Kalau gue keseharian gue, ya kalau nggak jalan naik sepeda. Oh gitu. Jadi dekat dari tempat tinggal lo ke tempat sekolah dan kerja juga. Oh kalau ke sekolah deket banget, cuman ngelangkah karena gue nyari apartemen yang dekat universitas biar kalau pagi-pagi masih mager enak jalan, nggak jauh. Di sana kalau yang transportasi ini, yang tram dan sebagainya itu pakai kartu khusus gitu kah? Satu kartu untuk semuanya gitu? Pakai. Berapa di sana? Pakai, iya. Biaya transport. Jadi di sini tuh, biaya transport itu biaya dasarnya adalah tergantung umur. Jadi kalau misalnya umurnya masih 25 maksimal, itu tuh 20 euro kalau nggak salah ya, 20 euro per bulan. Tapi per bulan. Tapi kalau misalkan di atas 26 kalau nggak salah ya, itu udah hampir 50 euro. Oke, jadi berdasarkan umurnya. Tapi iya, tapi bisa berkurang lagi ketika misalkan lu pendapatannya nggak banyak tiap bulan. Nanti bisa dikurangin. Ada teman gue yang per bulan cuman bayar 3 euro. Itu karena dia menyantumkan slip gaji dari orang tuanya yang nggak seberapa misalkan. Ada batas maksimalnya. Batas maksimal berapa ratus euro gitu. Kalau di bawah itu bisa dapat pengurangan dari pemerintah. Jadi bayar abonemen. Ya, bayar abonemen transportnya jadi berkurang jauh. Jadi cukup bayar itu bisa pakai tram, bisa pakai MRT juga gitu ya, semacamnya kereta ya di sana. Pokoknya transportasi yang di sini bisa dipakai yang dalam kota ya. Tapi udah hampir menyeluruh ke semua wilayah di situ ya untuk transportasi umumnya ya. Iya. Pokoknya di wilayah Strasbourg kalau pakai itu bisa semua dipakai. Oke, ini pertanyaannya agak sensitif nih, Sa. Jadi ya lu bisa gua mohon jawab juga lah biar teman-teman juga tahu lah ya di sana ya. Jadi kalau misalkan sensitifnya apa nih? Kalau dikurusin nih biaya per bulan di sana itu habis berapa nih, Sa? Nah, ini pertanyaan relatif juga jawabannya, Man. Tergantung gaya hidupnya masing-masing kan. Kalau gue pribadi kan
kayaknya cowok lebih santai nggak sih biaya hidupnya, kayak apa Iya aja sih, bisa. cowok ya. Kita santai nggak sih kalau jadi Iya, cowok? Iya nggak sih? Lu iya ngalamin nggak sih? iyalah. Ketika ketika lu ngerantau, seorang lelaki Eh, merantau, kayaknya dia santai. Yang penting kayak misalkan eh, ya, yang rumah aja hmm, deh, rumah yang nggak bisa hmm. ditawar-tawar ya. Itu kalau misalkan sendiri, lu bisa ditinggal di asrama universitas lah Oh, ada ibaratnya. asrama disediain. Bukan asrama sih, kayak apartemen khusus Oh, mahasiswa. Kalau asrama takutnya dipikirannya kayak di Indonesia lagi asrama gitu. Enggak. Kayak apartemen tapi isinya oh mahasiswa jadi semua. biayanya lebih murah juga gitu ya untuk sewanya. Iya, misalkan iya untuk satu kamar cuman 160 euro kalau nggak salah. Oh, cukup terjangkau ya kalau di sana. Itu sekitar iya 160 kayak 2 juta hampir 3 juta lah kalau Hmm. dirupiahin. Karena setahu gua kalau Dan nggak juga salah di sana itu untuk sewa tempat itu sekelas pekerja atau pelajar bisa 500-an euro ya kalau kalau nggak salah. Hmm. bisa Tapi bisa rata-rata berapa, Sa? bisa. Tapi kan tapi kalau ini kan gue lagi ngomongin single Hmm. dulu ya. Kalau single bisa di asrama universitas ya segitu. Tapi belum termasuk bantuan pemerintah. Hmm. Kan tadi gue bilang kalau pelajar itu bantuannya banyak dari pemerintah. Hmm. Salah satunya bantuan buat tempat tinggal. Hmm. Jadi misalkan lu bayar rumahnya, kalau misalnya sendiri tadi 160 euro lah, let's say kita bilang Ini 160. pemerintah mana nih? Indonesia atau Prancis yang bantu? Perancis, Prancis. Perancis, Hmm. Perancis. Oke, terus? Iya. Kita misalkan asrama universitas itu 160 Hmm. euro. Dengan bantuan pemerintah, jadi kita cuma bayar 90 euro. Oh, oke, oke. Berarti untuk ukuran Hmm, misalkan pelajar cukup terjangkau juga ya di sana ya sekitar di range itu ya. betul. Oke. Terus untuk Tapi hmm, balik lagi, pelajarnya dilihat juga pendapatannya berapa. hmm, Kalau pelajarnya di sisi lain kerja kayak hmm, gua, kadang-kadang ntar ada perhitungannya sendiri. Kalau misalkan gajinya udah lumayan besar, ntar bantuannya mengecil gitu. hmm, Tapi kalau misalkan lu nggak ada penghasilan sama sekali, maksimal hmm, hmm, bantuannya. hmm. Oke. Terus biaya lain-lain ya untuk konsumsi gimana di sana? Untuk harga makanan di sana gimana? Makan ya, untuk Hmm, kan tadi transportasi hmm, udah, sekarang masalah hmm, makan lah. Kalau makan sebenarnya gini, relatif juga. Kalau gue orangnya hmm, masak ya, jadi gue belanja belanja mingguan atau 2 mingguan atau 2 mingguan atau semingguan sih hmm, biasanya. Kalau sebulan kan kebanyakan banget. hmm, Jadi paling kalau seminggu itu kalau buat hmm, single ya, seminggu 2 minggu itu habis 50 euro buat belanja. Kalau gue pribadi ya, lagi masih hmm. single, itu paling 50 euro buat 2 minggu. Terus keseharian gue, jadi gue masak di weekend, misalkan lu masak yang bisa tahan 3 hari atau seminggu. Hmm. Jadi ketika lu udah jam-jam sibuk di masa kuliah, misalkan Senin sampai Hmm. Jumat, jadi masakan yang udah jadi itu, lu tinggal angetin di microwave Oke, aja. jadi tadi 50 euro untuk 2 minggu, kurang lebih. Iya, tapi itu minim banget Minim. sih. Tapi kan lu tahu sendiri kalau cowok, iya kalau cowok ya gitu bisa. Tapi kalau kalau Atau enggak, gimana? hmm, atau enggak kalau misalkan lagi males gitu, masakannya udah habis. Yang paling murah itu makanan buat student itu ada namanya di kantin Hmm, universitas hmm. lah. Itu makanan paling murah cuman 3,20 euro apa. 3,2. Untuk makan dan minum. Tapi udah banyak menunya. Udah lengkap, ada makan, ada minum, ada dessert, Hmm, ada buah. oke. Jadi paket Hmm, lengkap. Tapi itu adanya makan siang doang sama makan malam. oke. Ber- Jadi pakai itu Berarti kadang. kalau totalin nih, kalau misalkan konsumsi 50 untuk 2 minggu, berarti sebulannya 100. Ya anggaplah range-nya dari kalau misalnya mau yang Hmm, masak ya, 100 sampai 150 lah 150, buat oke lah sendiri katakanlah bisa. paling gede 150. Kadang kan Nah, 150. lalu Karena kan dalam sebulan pasti lu jajan ya, kan. Pengen beli KFC lah, pengen beli Starbucks lah ya atau apa. itu nanti bakalan dihitung sendiri sih. Iya, maksudnya range-nya segitu lah. Segitulah 150-an ya. Jadi tempat tinggal 100-an, transportasi ya tadi sekitar 20-an euro ya. Hmm. Hmm. Biaya lain-lain apa yang kira-kira di sana itu yang mungkin nggak bisa lepas listrik mungkin perlu atau nggak? Kalau misalkan di asrama Hmm. universitas, itu semuanya udah dibayar, listrik, air, semuanya udah Hmm. termasuk di biaya sewa. Jadi udah nggak usah mikirin lagi. Tapi kalau misalkan apartemennya private ya,
itu suka ada yang bayar, suka ada yang udah termasuk bebas. Oke. Jadi kalau mau irit, cari apartemen yang udah termasuk semua biayanya. Bayar listrik, bayar air, bayar penghangat ruangan, semuanya udah termasuk pokoknya. Kalau mau cari yang irit ya, jangan cari yang ribet, harus bikin akun listrik dulu, harus bikin akun gas dulu, ntar bayarnya misal. Oh, ada yang seperti itu juga? Tidak disarankan. Ada apartemen yang lu harus bayar listrik sendiri, harus bayar gas sendiri, bayar air sendiri, ada. Oke. Terus ada bayar internet sendiri. Kalau misalkan di asrama mahasiswa, internetnya internet pusat dari wifi pusat, ya. Jadi nggak usah bayar lagi. Tapi lambat sih. Jadi kadang-kadang yang ada di asrama universitas pun dia nyewa lagi. Nyewa box lagi biar lebih kenceng. Oke. Atau keperluan untuk pulsa gitu. Per bulan di sana mahal atau gimana? Kalau gua sih pakainya 20 euro buat 100 giga, lumayan murah. Udah cukup ya untuk sebulan ya? Cukup. Walaupun nggak pernah habis karena kan di rumah ada wifi, di kampus ada wifi, di tempat kerja ada wifi, jadi nggak pernah dipakai. Malah justru sisa-sisa ya? Pasti. Kadang sebulan cuman gua pakai tuh 5 giga doang paling banyak. Oke. Berarti kalau misalkan dikalkulasiin nih, misalkan bisa kerja dalam sebulan selama 20 atau 24 jam tadi ya, selama 1 minggu ya. 1 minggu dikalikan 4, lalu dikalikan rata-rata dari per jamnya sekitar 9 sampai 11 euro. Jadi sebenarnya sangat cukup ya untuk biaya hidup di sana. Cukup. Kalau misalkan kita kerja full 24 jam, terus biaya hidupnya minim, maksudnya nggak kebanyakan yang aneh-aneh deh. Maksudnya normal aja gitu hidupnya, hidup normal. Itu cukup kok, bahkan ada lebihnya. Bisa buat jalan-jalan. Ya? Kan pasti kan kita sebagai mahasiswa, kalau udah di Eropa sayang dong kalau nggak dimanfaatkan buat jalan-jalan sekeliling. Iya betul. Sayang banget tempatnya bagus-bagus semua. Makanya dibandingin boros buat yang lain-lain, mendingan boros buat jalan-jalan kalau gue pribadi. Ya halo teman-teman, sorry banget nih video sama Reza yang sebelumnya kepotong nih. Karena memang ya ada masalah teknis lah. Baterai lu habis ya? Iya, baterai lu habis. Jadi kita sambung di sini ya. Oke, jadi biaya hidup dan bekerja itu sebenarnya sangat cukup ya kalau bisa ngatur dengan baik ya di sana ya. Kalau masalah biaya hidup dan kerja, kalau buat kita ya yang bisa nyimbat duit, harusnya cukup bahkan bisa nabung ya. Soalnya buat informasi, kalau misalkan di sini kan UMR-nya itu kira-kira 1.200-an euro, berarti kali 15.000 berapa lah? Kira-kira 16 juta mungkin kalau begitu. Yeah. Sedangkan kalau misalkan kita single, tapi itu kalau kerja full time ya, Kalau misalkan kita single, biaya hidup kan, apalagi kalau lelaki bisa di-price banget kan, kalau nabung pasti bisa banget. Kalau misalkan apartemen aja, kalau misalkan kita nyewa kamar doang, yang kamar mandinya misalkan bareng-bareng di luar, atau asrama universitas, tapi asrama universitas bisa diakses cuma buat mahasiswa. Kalau misalkan nggak punya status mahasiswa, nggak bisa diakses. Kalau misalkan kita mahasiswa, kita bisa. Itu yang kemarin gue udah sebutin, kira-kira yang paling murah itu kamar doang, itu 160 euro. Kan masih jauh ya 1.200, tapi kalau itu buat kalau misalkan kalau misalkan cuma separuh waktu gitu part time, itu ya setengahnya lebih lah dari gaji itu, bisa 800, 900 tergantung. Artinya masih bisa ditabung ya kalau misalkan orangnya bisa atur ya. Ya anggaplah apartemennya dapat universitas gitu, asrama universitas 160. Itu belum dikurangin bantuan dari pemerintah yang kemarin gua dijelasin juga. Yeah. Kalau misalkan dapat bantuan pemerintah bisa bayar kira-kira 90 euro misalkan. Kan masih jauh kan, masih ya 10%-nya dari gaji kalau misalkan kerja part time. Nanti tinggal masalah makan sama transportasi yang paling penting kan. Kalau makan yang gue bilang kemarin, kira-kira ya kalau misalkan sendiri terus kita belanja masak sendiri, itu bisa 150 euro lah sampai 200 euro.
Kalau kita konsisten, kalau mau masak terus gitu. Tapi itu bisa sih dengan biaya kita gitu, misalkan seminggu sekali lu makan di luar, makan kebab, makan KFC atau makan. Tapi jangan terlalu sering. Kalau misalkan benar-benar mau menghemat. Jadi kan itu aja kita baru ngambil kira-kira 300 kurang kan. Yeah. Masih ada lebihnya banyak juga. Terus kebutuhan lain kan mungkin pakaian atau alat tulis atau sabun lah. Ya, alat tulis harganya juga nggak mahal kok, normal aja. Normal kok, nggak mungkin kalau kayak pulpen cuma €1 €2, pensil juga €1. Kayak murah lah kan, kalau pulpen pensil itu kan kita cuma beli sekali bisa dipakai 6 bulan, 1 tahun aja kan, ya kan? Paling yang sering dibeli itu kayak buku atau perlengkapan lain. Kalau misalkan buku paket gitu, di sini ya tinggal minjem ke bibliotek, perpustakaan, ya kan? Di sini kalau buat ngeprint kayak gitu kan butuh mungkin printer atau biaya buat ngeprint gitu. Sebenarnya tergantung universitas ya. Ada universitas yang ngasih mahasiswa bisa ngeprint di kampus 200 lembar gitu setiap 1 tahun ajaran. Kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu, atau bahkan kita bisa ngeprint. Kalau ngeprint di luar lebih mahal sih emang. Kalau gue pribadi sih saat ini jadi beli printer ya. Karena printer itu kan kalau udah dibeli bisa kita pakai sampai selesai kuliah kan. Beli printer yang paling murah ada €60 lah. Itu bisa buat 3 tahun kan. Jadi lebih hemat. Kalau misalkan jatah dari kampus buat ngeprint udah habis, bisa pakai itu. Pokoknya sebenarnya untuk keperluan belajar, kuliah segala macam, dengan status mahasiswa itu banyak banget keuntungannya. Oke, terus kalau untuk cari kerjanya nih, itu di sana itu apa ya? Gimana platformnya apa atau gimana? Oh, kalau untuk cari kita apply gitu atau gimana? Kita bisa nyari benar-benar via online. Gue aja kemarin dapat kerja kayaknya online. Pilihannya antara online atau datang sendiri ke toko atau instansi yang terkait. Tapi dengan catatan ada informasi tentang kerjaan ya. Tapi yang paling misalkan sering banget buka kerjaan itu kayak KFC, McDonald's, Subway, pokoknya fast food atau hotel-hotel. Cari aja misalkan kalau misalkan kita mau cari, ada sih situsnya. Kalau di Prancis ada Pôle emploi, banyak sebenarnya situsnya. Yang di Indonesia kan ada kayak Jobstreet, Jobbibby, semacam itu gitu. Di Indonesia pakai gitu. Iya, pakai gitu juga. Iya, ya kayak gitu. Nanti cari aja. Lu tinggal masukin kode pos atau daerah rumah lu. Nanti lu cari filternya misalkan berapa kilometer radiusnya dari tempat tinggal lu. Itu kita datang ke tempat usaha tersebut menawarkan diri gitu atau kita kirim email semacamnya? Kita misalkan lihat di situsnya dulu. Bisa lihat situs langsung, misalkan situs KFC, situs apa, bla bla bla. Atau situs yang tadi, yang kayak Indeed gitu. Nanti ada kalau misalkan ada lowongan, misalkan dicari waiters atau dicari resepsionis. Nanti ada tulisannya. Lu bisa email atau bisa datang sendiri naruh CV lu. Tapi biasanya yang dibutuhkan itu CV sama letter motivation. Itu apa ya? Surat motivasi. Apa tuh? Surat motivasi yang menyatakan kenapa lu tertarik buat kerja di situ ya. Oh, jadi kita perlu bikin resume kita tentang diri kita untuk apply itu ya. Betul, ya. Terus sebagai warga asing misalkan untuk apply seperti itu, apakah cukup besar chance-nya? Kan pasti ada banyak peminat juga dari mungkin orang lokal gitu. Balik lagi ke pilihan kota ya. Kalau misalkan di Paris banyak lowongan dan banyak juga ininya juga pelamarnya kan. Kalau misalkan di Strasbourg ya sama. Cuman kalau misalkan kita pelajar, banyak juga kok benar-benar yang pos yang disediakan untuk pelajar. Jadi dia tahu kalau pelajar kan punya batas maksimal jam kerjanya. Jadi sebisa mungkin dia nggak bakalan melewati batas kerjanya itu, jam itu. Oke. Ujiannya malah di ini ya, ada dikasih kesempatan ya bagi misalkan pelajar pengen bekerja gitu. Betul. Ada dari situs universitas juga ada kok nyediain misalkan. Kadang suka dikirim email buat mahasiswa-mahasiswanya kalau ada lowongan kerjaan. Ya, misalkan lowongan kerjaan di kantin universitas, di perpustakaan gitu suka ada. Oke. Kalau ini kalau visa gimana? Visa lu itu apa atau gimana cara apply-nya awal-awal dulu? Kita bagi dulu ya. Tujuannya ke Prancis itu apa? Misalkan kalau buat kuliah
atau buat kerja. Ya kan itu doang dua. Sama mungkin kalau tiga, lu nikah sama orang sini, jadi visa tetap sini. Yang paling dua gitu. Kalau misalkan ke semua visa kalau dari Indonesia harus urusannya sama kampus France itu yang di IPI. Yang tadi Institut France Indonesia. Oh, tempat khusus itu. Tempat khusus itu. Jadi semuanya yang dia kasih sertifikat bahwa orang ini istilahnya tingkat bahasanya udah cukup atau belum gitu ya. Betul. Biasanya kalau misalkan yang mau kerja atau kuliah bakalan konsul ke situ dulu, ke kampus itu. Jadi dia konsul tujuannya apa aja yang dibutuhin, tahap-tahapnya gimana, itu semuanya kampus yang ada di dari pihak itu ya yang nanti menjabarkan gitu apa yang diperlukan. Nanti misalkan lu bikin appointment gitu sama mereka, ditanyain pasti tujuannya apa, nanti dikasih dengan jelas apa yang dibutuhin dan apa yang harus dilengkapi. Oke. Terus kalau tempat kursus yang apa tadi sebutin IV dan sebagainya itu pasti ada beberapa pilihan ya pastinya, apalagi kalau di Jakarta pasti banyak pilihan ya. Betul. Itu yang ya lu udah pernah jalanin yang bagus tuh yang mana aja, atau ya biayanya juga cukup terjangkau lah ya. Jangan bagus tapi harganya luar biasa. Iya. Apa ya? Ngerti lah. Kalau gue lagi itu pakainya IV ya, karena dia kan benar-benar di bawah langsung dari ambasad kan. Jadi dia ibaratnya yang paling resmi, dan menurut gue sih ya saat itu emang paling murah pasti IV. Oh gitu. Iya. Justru yang resmi ya yang resmi yang paling murah setahu. Kalau misalkan berarti mungkin ya swasta tadi menawarkan fasilitas lebih begitu. Betul. Kalau misalkan cuma kursus ya, kalau cuma kursus IV karena emang tujuannya buat belajar bahasa di IV aja. Kalau misalkan emang ada beberapa orang yang pengen pakai agensi gitu, jadi mereka terima beres, nggak usah ngurusin apa-apa. Tapi itu cost-nya lebih dong pasti. Kayak ada namanya Euro Management, itu dia menyediakan kursus dan preparasi semuanya. Jadi si murid itu cuma terima beres, misalkan kayak bayar sekian rupiah, lu tinggal nyiapin apa yang dibutuhin terus berangkat, nggak usah capek-capek nyari informasi gitu. Kalau IV bener-bener kursus, terus kita dibimbing buat nyari sendiri dari kampusnya, dari ininya. Tapi lebih murah banget, itu lebih murah banget. IV sendiri kalau di seluruh Indonesia ada banyak ya, nggak cuma di Jakarta ya? Enggak belum banyak-banyak banget sih. Yang setahu gue sih di Jakarta ada ya. Terus di Bandung, di Surabaya, di Bali ada namanya Alliance Française, itu kayaknya terafiliasi sama IV juga. Terus Jakarta juga ada, kalau cuman gue lupa, cuman nggak banyak kok. Tapi Jawa Tengah juga ada ya kali ya? Apa? Di Jawa Tengah juga ada kali ya? Tadi kan di Jawa Tengah belum. Kayaknya ada di Jogja kalau gue nggak salah ya. Kalau gue nggak salah. Tapi ada kok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur harusnya ada. Karena Jawa yang paling banyak ya. Kalau yang di Jakarta sendiri ada berapa IV itu? Ada beberapa nggak atau cuma satu? Lagi zaman 2 IV sih ada 2 ya. Salemba sama di satu lagi di mana gitu. Tapi sekarang sudah jadi pusat kayaknya di Tamrin. Oh jadi satu? Jadi satu. Kalau nggak salah ya. Berarti? Kalau bisa ada satu, bisa ada 2. Tapi paling banyak 2 kayaknya. Tapi yang paling pusat itu di Tamrin, dekat Sarina. Lo dulu yang di Tamrin itu juga? Enggak, dulu gue di Salemba. Salemba ya? Tapi sekarang udah nggak ada, karena udah digabungin ke Tamrin semua. Sama kedutaannya semuanya digabungin. Oke. Kayaknya sih udah cukup ya informasi yang lu share, udah banyak banget nih. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain ya kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Iya. Mungkin lo ada sesuatu yang mau sampaikan ke penonton video ini nanti? Tentang ya, pastinya mereka yang nonton ini mungkin ada interest ya untuk datang ke Prancis ya. Apalagi kalau sampai menit ini teman-teman ada yang nonton, berarti artinya teman-teman mungkin ada keinginan nih untuk mengikuti jejak Reza nih, pengalamannya sampai di sana. Mungkin lo punya saran nih buat teman-teman sebelum mereka berangkat ke sana, atau ya persiapan mereka atau semacamnya. Kalau saran sih, misalkan ada yang tertarik buat kuliah di luar negeri gitu, dimanapun ya, mau di Eropa, mau di Amerika, mau di Inggris, Australia, segala macam, jangan gampang terpengaruh dengan misalkan kuliah di luar tuh susah gitu misalkan.
kalau belum benar-benar tahu informasinya sendiri. Susah kan relatif ya, tergantung pandangan dari setiap orang, ya kan? Jadi kalau misalkan emang tertarik, kalau gue kan di Prancis, jadi gue ngasih sarannya yang di Prancis. Kalau misalkan emang tertarik mau ke Prancis, menurut gue sih nggak susah-susah amat ya, semuanya masih bisa dijangkau. Dibilang mahal nggak semahal kalau di US, dan mahal kalau di Inggris. Jadi bisa aja kalau kalian benar-benar niat, tinggal dicari informasi yang paling jelas. Yang paling gue saranin adalah kalau misalkan benar-benar mau kuliah di luar negeri, yang pertama lu serang itu adalah bahasanya dulu. Apa bahasa yang dibutuhkan, negara mana yang lu datangin. Karena sekalipun pengantar bahasanya Inggris, tapi kan keseharian lu bakalan di negara tersebut kan. Kalau di Prancis gue bilang kemarin kan, bahasanya itu bahasa Prancis. Kalau buat sarjana, pengantarnya kalau di universitas publik itu selalu Prancis. Jadi sebisa mungkin lu belajar bahasa Prancis kalau tertarik ke Prancis sampai level B2 itu yang tadi gue bilang. Ya, minimal B2 itu. Minimal dari 6 itu berarti itu udah state keempat ya istilahnya. Betul. Dari 6 level itu udah keempat. Itu minimal banget. Tapi ada beberapa jurusan kayak misalnya jurusan itu yang mintanya di level kelima. Ya. Jadi tapi yang paling minimal banget itu B2 itu. Yang level keempat itu harus banget. Okay. Terus cari informasi kota apa ya, kan negara udah, misalkan kalian udah milih negara, terus kota apa itu harus benar-benar dilihat dari segi biaya hidupnya, dari segi aksesnya, kampusnya. Kalau udah kota, jurusan, tapi bisa jadi dibalik, jurusan dulu baru kota. Jurusan apa yang paling kalian tertarik kalau di Prancis, jurusan apa, di list jurusannya yang paling pertama apa. Terus dari jurusan yang pertama itu dilihat adanya di kota apa aja. Nanti baru kalian banding-bandingin. Kalau kalian udah bikin list kayak gitu, udah lengkap semua dari jurusan, kota, udah di list beberapa bagian, terus kalian bingung milihnya karena kalian kurang informasi tentang kampus atau kota, kalian pasti datang ke kampus Prancis yang tadi gue bilang di ITB. Di situ kalian bener-bener keluarin semua yang udah kalian catat, listnya apa, kampus, universitas, segala macam. Nanti tanyain ke sana, nanti dari kampus itu dia yang lebih tahu kan tentang universitas. Nanti diarahin dari kemampuan kalian. Mereka kasih saran ya. Iya betul, dari kemampuan kalian berupa. Misalkan kalau anak SMA yang mau kuliah S1 ya, dilihat misalkan hasil nilai kalian, bahasa kalian gimana. Nanti yang sesuai dengan kemampuan kalian diarahin. Terus misalkan budget kalian juga bisa diarahin sama kampus Prancis. Misalkan kalian mau ke Prancis benar-benar mandiri kayak gua, nggak ada bekal, maksudnya nggak dimodalin sama orang tua kalian, nanti dikasih tahu misalkan di kota ini nggak terlalu padat dan biaya hidupnya lebih murah. Tuh. Tapi kalau misalkan pokoknya secara gamblang lah kalian konsultasiin di kampus Prancis. Jadi kalau misalkan emang tertarik, itu informasi yang valid itu di kampus Prancis, jangan kata orang. Jadi datang langsung ke IV untuk konsultasi ya. Kalau bahasanya di IV-nya, kalau konsultasinya di kampus Prancis. Kampus Prancis. Prancis itu kampus Prancis. Iya. Namanya kampus Prancis. Oke. Gitu aja. Oke. Semangat aja. Siap. Jangan gampang nyerah. Bahasa Prancis ya gampang-gampang suka lah. Tergantung niat. Susah mana? Inggris sama Prancis? Susah mana? Tergantung sih, ada orang yang bilang susah Inggris. Tapi kalau buat Prancis. Karena Prancis itu banyak kan. Kalau di Inggris lebih simpel. Kalau emang ada sih perubahan bentuk bahasa ini kan, kata kerja. Tapi nggak sebanyak Prancis. Artikelnya juga kalau di Inggris cuma ada the doang, undefined. Itu panjang udah jadi bahasa. Pokoknya untuk gua susuran Prancis. Tapi bukan berarti nggak bisa. Siap. Ya, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini bisa ambil manfaat ya. Sebelumnya thank you banget Nisa udah lo luangin waktu nih 2 kali sampai video call kayak gini. Sampai selesai lah. Oke, semoga teman-teman semua yang mungkin punya rencana untuk pergi ke Prancis, sekolah maupun bekerja, apa yang jadi perbincangan gua kali ini bisa jadi manfaat nih buat teman-teman. Mungkin ambil yang bener nih, mungkin ya kayaknya yang di sharing Nisa ini ya memang semuanya berdasarkan pengalamannya dia, jadi harusnya sih nggak ada yang gimana-gimana, tapi teman-teman bisa jadi informasi perbandingan juga. Barangkali teman-teman lagi cari informasinya,
Nah, nanti bisa jadi pelengkap buat teman-teman juga. Oke, thank you banget ya saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah nonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.